Hai Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai berita pertama dari Amerika Serikat. Seorang warga Amerika Serikat yang bernama Jacob Cash mempunyai cara yang unik untuk melampiaskan keingintahuannya mengenai sejarah Indonesia. Dan cara tersebut ialah mengumpulkan buku dan foto-foto asli peristiwa bersejarah di Indonesia. Pernah melihat, apalagi memegang foto asli dari berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia? Wah, belum pernah sih lihat ini. Nggak nyangka aja ada orang yang masih nyimpan foto-foto bersejarah kayak gini. Saat ini saya sedang berada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Tapi begitu masuk pintu itu, langsung berubah tempat dan waktu. Berada di rumah milik warga Amerika ini, kita seolah dibawa kembali ke masa-masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia, peristiwa 30 September 1965, dan berbagai peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan Indonesia. Nama saya Jacob Cash. Saya tinggal di luar Washington DC, Amerika. Saya adalah kolektor barang-barang, foto-foto, buku-buku sejarah Indonesia. Bisa memiliki sekitar 1.000 foto asli peristiwa bersejarah di Indonesia ini, susah nggak ya? Awalnya Jacob Cash hanya mengenal Indonesia secara sekilas dari istrinya yang memang orang Indonesia. Tapi kemudian, Saya ke Indonesia beberapa kali dan saya mulai hormat budaya orang-orang ramah, mas, pak, ibu, cara orang-orang berbicara satu sama lain. It's a beautiful thing. Jacob pun ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai ini. Seru sekali, seperti roller coaster, up and down for 100 years, and next thing I know, I'm kind of stuck in it. Like it's in my head, and I just love it. Jacob mengatakan ia mendapatkan foto-foto ini dari penjual dokumen dan foto atau perusahaan yang sudah bangkrut dan menjual foto arsip mereka. Semua koleksi saya dari luar negeri, dari Amerika atau Eropa. Saya sulit banget beli dari Indonesia karena saya tidak bisa percaya apa yang palsu, apa yang benar. Sekitar 1.000 foto asli yang ia beli, harganya mulai dari 30 hingga 60 dolar per fotonya. Setiap foto memiliki keterangan gambar, cap perusahaan, bahkan ada yang memiliki sertifikat keasliannya. Foto pertama yang ia beli adalah foto dari tahun 1960, di mana saat itu Presiden Soekarno sedang berada di atas kapal SS Hope. Sementara favoritnya adalah foto pengakuan kedaulatan Indonesia di konferensi meja bundar. When the world agreed that Indonesia could be free, saya sangat suka. Jacob belum pernah menjual foto dari koleksinya ini. Kalaupun suatu saat ia jual, ia tidak akan menjualnya selain ke orang Indonesia. Orang Indonesia should have their own history, and it's been gone for a long time. Dari Silver Spring, Maryland, saya Irfan Isan, Alam Burhanan dan Ronan Zakaria dalam Sesanggaya VOA. Untuk mengisi akhir pekan kali ini ada film Avatar 2. Karya dari novel James Cameron ini bisa menjadi alternatif akhir pekan Anda. Dan bagaimana keseruan film yang dibintangi oleh Sam Worthington dan juga Kate Winslet ini? Berikut liputannya. Film Avatar 2 The Way of Water ini akan menceritakan kisah keluarga Sully yang terganggu saat ada proses operasi penambangan RDA. Sully pun pergi ke sebuah pelabuhan yang dianggap aman, yang ternyata terdapat suatu klan baru yang tinggal di kerumbu karang dekat pelabuhan tersebut.
waitress. Bagi diaspora Indonesia di Atlanta, Georgia, restoran Indonesia yang bernama Tempo Dulu boleh dibilang menjadi salah satu identitas bagi mereka. Setelah beberapa kali berpindah tangan, restoran Tempo Dulu menawarkan menu halal dan menjadi oase bagi para muslim di kota ini. Bagi penikmat kuliner Indonesia di Atlanta, Georgia, dan kota-kota sekitarnya, selama lebih dari 10 tahun, restoran Tempo Dulu telah menjadi salah satu identitas diaspora Indonesia. Setelah berpindah tangan beberapa kali, sejak 2 tahun lalu, restoran ini diambil alih oleh 4 keluarga muslim Indonesia. Kita pingin lah istilahnya memajukan ini kan kayak identitas Indonesia gitu ya. Kita pingin tetap ada gitu loh. Memang kan bisnis restoran itu nggak gampang. Akhirnya kita setuju 4 partnership itu untuk running sama-sama. Melalui makanan yang disajikan, Tempo Dulu ingin memperkenalkan Indonesia kepada para pelanggannya. Sehingga hampir semua makanan favorit di tanah air ada dalam daftar menunya. Selain itu, Tempo Dulu kini menawarkan konsep baru, seperti dijelaskan Agus Sudewo, salah satu pemiliknya. Terus yang utama lagi itu adalah kita ingin menyediakan makanan Indonesia yang halal. Kemudian di komunitas muslim kita itu juga bilang pingin banget loh kita itu bisa makan kayak di Indonesia gitu, nggak perlu ragu untuk nikmati masakan Indonesia dan dengan kehalalannya. Itu kan nggak gampang juga kan di Amerika itu, makanya itu jadi salah satu tujuan kita. Grahito Sutarso yang tinggal di Lexington, Kentucky bahkan rela berkendara sekitar 5 jam bersama istri dan putrinya untuk mencicipi makanan halal di Tempo Dulu. Aneka makanan tanah air seperti sayur lodeh, tempe, ayam bumbu ijo, gulai kambing dan bubur ayam pun dipesan untuk melepas kekangenan. Cuman kalau pengen yang spesial, teman-teman beberapa yang kuliah juga di Kentucky, rekomendasinya ke sini. Makanya, ayo kalau ke Atlanta jangan lupa mampir Tempo Dulu. Dan alhamdulillah customer kita itu dari reviewnya selalu bilang, oh makanannya enak. Terus dia merasa homey di sini. Pelayanannya juga dia merasa sangat kekeluargaan gitu, jadi mereka betah di sini. Selain Tempo Dulu, mereka juga mengelola Java Food Mart yang terletak di sebelah restorannya. Toko ini menjual berbagai bahan makanan Indonesia yang juga dapat dibeli secara online. Bagi warga Amerika seperti Jennifer Whitten, perkenalannya dengan sate ayam dan mie instan menumbuhkan keinginan untuk menikmati langsung makanan favoritnya di Indonesia. Oh yeah, absolutely. I would love to go. In fact, we joke about it because he's like, well, if you like to eat here, you would definitely love to eat back there. I was like, yeah, it's something I could definitely look forward to. Dan sebagai bagian dari dakwah Tempo Dulu lainnya, Agus Sudewo yang juga Ketua Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Atlanta atau IKMIA dengan sekitar 150 keluarga anggotanya selalu mengadakan program buka puasa selama bulan Ramadan yang menjangkau 8 masjid di Atlanta dan sekitarnya. Dari Doraville, Georgia, Randy Wicaksana, Aryata Budianto, dan Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.